Kota Cirebon dikenal sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam yang cukup masif di Jawa Barat pada abad ke-15 yang tidak lepas dari peran kehadiran wali 9. Ada 9 wali atau wali songo yang mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satu peninggalan para wali pun masih bisa dilihat dan digunakan di Cirebon, yakni Masjid Sang Cipta Rasa. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Albi Pratama di sini. Saya masih berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, saya akan berkunjung ke salah satu masjid yang sangat bersejarah. Di mana masjid ini dulu dibangun oleh para wali atau para sunan. Nah, kira-kira masjid apa ya? Kalau begitu langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini masih di kota Cirebon. Pak, kalau Masjid Cipta Rasa tuh sebelah kiri ya arahnya? Arah kiri sini ya? Oh ya. Terima kasih Pak atas petunjuk arahnya. Ini dia masjid yang tadi saya katakan dibangun oleh para sunan, yaitu Sunan Gunung Jati yang dibantu oleh Sunan Kalijaga, yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Untuk melihat bangunan dan juga sejarah dari Masjid Sang Cipta Rasa ini, saya bersama salah seorang pengurus masjid yang menemani saya berkeliling. Pertama, kami akan berkeliling di area luar dan selanjutnya ke bagian dalam masjid. Kalau ini masuknya bangunan tambahan di zaman Belanda. Oke. Memang usianya sekitar 1 abadan lah kurang lebih. Sudah 1 abad? 1 abad. Berarti tetap bersejarah ya Kak ya? Karena ini mungkin untuk menampung jamaah lebih banyak atau seperti apa tujuan awalnya? Ya, tujuannya memang untuk daya tampung yang lebih besar. Jadi masih semua bangunan ini masih difungsikan seperti pada awal dibuat. Awal mula masjid ini dibangun itu atas inisiatif dari Ratu Nyai Mas Pakumbwati. Beliau adalah salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati memprakarsai untuk pembangunan masjid ini. Dan oleh tim Wali Songo, 9 wali itu berjibaku, artinya bekerja sama membangun masjid ini. Kebetulan yang mengarsiteki bangunan ini adalah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Kang, tadi sebelum masuk ke sini, itu pintu masuknya berukuran kecil itu memang seperti itu atau ada maknanya sih Kang sebenarnya Kang? Ya, memang para wali itu membuat bangunan semua ada maksud dan maknanya. Itu pintu kecil itu dimaksudkan supaya orang yang masuk ke dalam masjid itu menghormati siapa penciptanya itu, menghormati masjid dan tidak menampakkan kesombongan. Tidak menunjukkan bahwa dia itu pejabat, apakah pengusaha atau segala macam. Semua yang masuk ke dalam masjid itu sama. Hampir dari seluruh kerangka bangunan Masjid Sang Cipta Rasa ini berbahan dasar kayu jati yang kokoh dan berumur panjang. Sehingga meski dibangun pada tahun 1480, Masjid Sang Cipta Rasa yang dibangun para sunan ini masih terlihat sangat kokoh. Nama masjid ini sendiri memiliki arti sang sebagai keagungan, cipta berarti dibangun, dan rasa berarti kegunaan. Tiang utama masjid ini memiliki ketinggian 17 meter yang merupakan simbolisasi jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Uniknya, simbol keislaman di dalam masjid tidak begitu terasa karena adanya akulturasi budaya yang menghiasi bagian mihrab atau tempat khusus imam sholat yang menyerupai ukiran pura umat Hindu. Ini adalah namanya maksuroh atau orang sini bilang biasa kerapyak bentuknya. Kerapyak. Ini diperuntukkan untuk keluarga sultan. Para sultan dan keluarganya itu sholatnya di sini. Itu dari Kesultanan Kasepuhan? Ya, ini ada 2 tempat, yang di depan dengan yang di belakang. Oh, dengan yang sebelah situ ya Kang ya? Yang di depan ini untuk keluarga Kesultanan Kasepuhan. Kalau yang di belakang situ untuk keluarga Kesultanan Kanoman. Jadi bagi para pemudik yang melintasi kawasan Cirebon dan hendak melakukan
perjalanan baik itu ke Jawa Tengah atau Jawa Timur bisa mampir ke Masjid Sang Cipta Rasa ini untuk beribadah dan juga mungkin ikut buka puasa bersama, Kang ya. Iya, betul. Kalau begitu, ikuti perjalanan saya selanjutnya karena sesaat lagi saya masih akan keliling di kota Cirebon. Ciao. Albi Pratama, Cirebon,